Ya guys, selamat pagi. Welcome back to seri service BMW ya. Ini adalah service keempat, berarti videonya adalah part 4. Hari ini rencananya gue mau kuras oli matic karena sudah umurnya setelah kemarin dicek. Dan mau kuras radiator sekali lagi. Karena buat kalian yang ngikutin, kemarin di part 3 itu ada pergantian spare part radiator. Jadi radiatornya itu kemarin kan nyampur oli ya. Kemudian sudah diganti spare partnya, cooler maticnya, terus di tabung radiator juga sudah dikuras. Kemarin sih dilihatnya sudah bersih, tapi kata montirnya mesti balik 1 sampai 2 kali lagi lah untuk memastikan sirkulasi airnya tuh udah benar-benar bersih. Jadi ya sudah, hari ini gue balik lagi ke bengkel untuk keempat kalinya. Ya begitulah ya, namanya juga kalau punya mobil bekas pasti ada aja yang dijajanin. Yaudah, tanpa berlama-lama kita on the way dulu ke bengkel ya. Soalnya oli matic ini kalau telat lumayan mengerikan hasil akhirnya, jadi jangan sampai di pending. Alright guys, sudah nyampe di bengkel. Sekarang mobilnya mau di tes dulu ya, di test drive, karena ada sedikit keluhan sebenarnya. Jadi biar montirnya ngetes dulu. Mantuk guys, ada antrian satu ya. Untung bengkelnya bengkel spesialis rasa resmi. Tempat tunggunya enak, nyaman gitu loh, lega. Jadi nggak kayak di pinggir jalan yang panas-panasan gitu kitanya. Nunggu juga nggak masalah lah. Jadi ya udah, nanti gue update lagi setelah ini ya. Ini bentar lagi masuk sih. Nah, akhirnya giliran kita ya, si X3 ini. Jadi hari ini tadi kan gue bilang ya, rencana ganti lagi. Rencana tadi kuras oli matic sama kuras radiator. Ternyata guys, setelah tadi di test drive sama si montirnya, kepala montir, ini kayaknya sudah membutuhkan ganti oli transfer case juga. Nah, buat kalian yang nggak tahu, si X3 ini tipenya X-Drive. X-Drive itu berarti all-wheel drive-nya BMW. Jadi dia membutuhkan komponen transfer case. Itu butuh oli juga. Jadi tadi setelah dicek, ternyata keluhan yang gue sampein itu, kata si kepala montirnya, ini kayaknya dari transfer case olinya yang udah minta ganti. Udah, jadi sekalian lah, daripada kita tunda terus jebol transfer case-nya, malah lebih ini kan, lebih ngeselin gitu loh. Buat biaya nanti gue spill di akhir video aja ya, supaya kalian nonton sampai habis. Sudah mulai dikerjakan, ini lagi keluarin oli matic-nya dulu ya, area tengah sini. Jadi yang di tengah ini yang lagi mau dibuka itu matic. Nah, di belakangnya ada yang namanya transfer case tuh di belakang. Nih, modul transfer case katanya. Ini juga butuh oli, tapi 1 liter aja guys. Cuman biar seliter tadi harga transfer case-nya berapa olinya? 1 jutaan ya? 1, sekian lah ya. Mau detailnya nanti tunggu di akhir video gue spill ya. Wah, ada mobil impian nih guys, BMW M4 pakai peleknya HRE, terus warnanya Yas Marina Blue. Cakep amat ya. Duh, ngiler banget gila. Knalpotnya Akrapovic, peleknya 3-piece HRE warna Yas Marina Blue. Nah, ini oli matic ini kondisinya. Ini normal nggak ya? Kok kayak hitam banget ya? Harusnya nggak gitu bos. Oh, Nggak ke abu-abuan gitu. ini guys yang penasaran sama struktur kaki-kakinya BMW. Kalau gue ngeliatnya sih rumit banget ya. Dibanding mobil Jepang tuh ini kayak lebih banyak banget partsnya. Ini mau buka oli yang mana mas? Oh belum ya, transfer case ya?
Wah, untung kita putuskan ganti ini ya, oli matic, kuras oli matic tuh. Ada putih-putih guys. Katanya ini airnya udah masuk ke sini berarti. Nah, ini bak charter oli maticnya. Katanya filternya itu nyatu guys sama bak charternya. Filternya itu di dalam sini nih. Jadi mau nggak mau kita ganti full satu bak ini buat ganti filter oli maticnya doang. Nih, gue mau kasih lihat sesuatu guys. Nah, buat kalian yang suka ngeri sama mobil Eropa yang katanya mekatroniknya, nih bentukan mekatronik kayak gini nih. Mekatronik itu kepanjangan dari mechanical electronic. Coba yuk kita lihat lebih dekat lagi, mumpung udah selesai dibersihin ya. Inilah yang dinamakan mekatronik guys. Ibaratnya kayak otaknya transmisi ya mas ya. Iya. Inilah bahayanya nih kalau air nyampur ke oli, mau oli matic atau transmisi ya. Tuh. Lama-lama viscosity si oli jadi berlumpur, jadi makin kental. Ini bak charter oli yang barunya ya mas ya? Iya. Filternya nyatu di dalam sini ya soalnya ya. Sama dia pakai oli maticnya yang ini ya. ZF8 standarnya. Berapa liter nih berarti? Ini ngambil 5 liter dulu. Oh 5 liter. Ini guys oli maticnya. ZF Lifeguard High Performance Full Synthetic Oil. Sudah terpasang bak charter oli barunya ya, oli matic. Ini bahannya plastik ya mas? Plastik. Plastik gini dong, juta-jutaan guys. Nggak bisa diganti pakai baskom gitu mas. Plastik baskom. Oh ya, ini juga buat kalian yang belum tahu ya, kalau mobil Eropa yang bikin gue suka itu adalah dia punya sistemasi lebih terukur, lebih safe. Seperti ini nih, jack point atau titik dongkrak. Kalau di mobil Eropa tuh mereka dibikinin dudukannya sendiri guys, ada jack pointnya. Sedangkan kalau di mobil Jepangan itu kan biasanya cuma pakai pelipit doang ya. Ini lagi proses isi oli transmisi di pompa gitu ya. Jadi dari bawah disedot naik. Oli maticnya udah masuk semua guys. Dan kabar baiknya si montirnya teriak, cukup bos 5 liter aja. Hah, alhamdulillah lah ya. Tadi estimasi soalnya 7-8 liter ya. Dan per liternya itu berapa tadi? Pokoknya 350 ribuan. Lumayan, hemat 2 literan ya sekitar 500-700 ribu. Pengerjaan kuras oli matic selesai nih, oli transmisinya ya. Sekarang kita lagi mau ngerjain yang oli transfer case. Cuman 1 liter doang nih, cuman harganya juta-jutaan cuy. Jadi transfer case ini dia menyalurkan tenaga ke roda depan nih melalui kopel yang ini guys. Terus di dalam sana ada gardan, jadi roda depannya bisa bergerak, ada tenaga dari mesin. Kalau yang belakang, roda belakang, dia langsung dari mesin direct ke belakang tenaganya. Oke, udah berhasil terbuka itunya. Apa tempat oli transfer case-nya. Sekarang kayak mau di vakum deh supaya bersih total. Iya bener, dimasukin biar oli lamanya bener-bener bersih total. Jadi kita lihat nih S58 M4 ya mesinnya, 6 silinder 3000 cc. Tadi gue nanya-nanya sama angkotnya, sebenarnya ternyata kalau ganti oli servis rutin sama aja sih. Cuman kalau kalian udah beli mobil gini pasti kan maunya olinya yang paling bagus ya. Tadi dikasih tahu ada oli yang spek racing itu per liternya 800 ribuan guys. Berarti 6,5 liter kali 800 ribu sekali ganti oli bisa 45 jutaan. Sudah mulai masukin oli transfer case. Caranya sama ya, dikenyot gitu. Dikenyot. Perolian udah selesai, sekarang lagi kuras air radiator lagi ya. Good newsnya tadi kata mas mekaniknya udah nggak ada oli, cuma tinggal dikuras sekali lagi ya gitu ya. Iya. Airnya udah putih guys, nggak ada minyak-minyaknya lagi. Mantap lah. Kita cek air buangannya ya. Kemarin itu gue lihat air buangannya tuh kalau kena cahaya kayak ada pelanginya. Ya seperti air ada minyaknya. Tapi kali ini air buangannya udah lebih bening. Oke guys, akhirnya selesai juga ya semua servis si BMW X3 part 4 hari ini. Jadi
Gua habis itu sekitar 5 juta pas. Nanti untuk rinciannya akan ditaruh di layar aja ya. Kurang lebih itu tadi ada pergantian kuras oli matic, lalu oli transfer case, kemudian ada jasa dan lain-lain ya, sama cleaning segala macam lah. Pokoknya intinya habisnya di 5 juta. Moral of the story-nya apa ya? Ya bukan gue so bijak ya guys, tapi memang namanya juga beli mobil bekas, pasti ada aja lah jajannya, dan kapan waktunya kita nggak pernah tahu ya. Maka dari itu gue selalu rekomen kalian kalau mau beli mobil bekas itu, kalau budget kalian 200 juta, belilah yang 150. Harus ada spare, paling nggak seperempat dari budget total kalian. Supaya apa? Supaya kalian punya budget untuk perbaikan seperti ini, yang tiba-tiba mendadak ya, nggak tahu kan. Karena umur-umur spare part mobil itu nggak pernah ada yang tahu. Ada perkiraan umur, misalkan kayak cooler matic umurnya sampai sekian puluh ribu kilometer. Tapi nggak pasti juga. Jadi ya ada baiknya kalian sisihkan budget untuk perbaikan. Bahkan ya, gue tadi ketemu sama pemilik BMW juga, dia tuh ganti cooler matic sama untuk mobil F30 seri 3. Begitu gue tanya, oh udah nyebrang juga olinya? Belum. Tapi dia tahu kalau itu sudah umurnya. Kalau nggak salah odometer udah berapa puluh ribu gitu. Terus dia bilang, kayaknya udah umurnya nih, udah gue ganti aja deh daripada keburu nyebrang. Nah, seperti itulah moral of the story yang bisa gue sampaikan ya. Jadi buat kalian yang punya mobil, ini terlepas dari mobil baru, dari mobil bekas atau baru, tetap harus antisipasi. Dan kalau memang sudah ada budget, perbaikan mobil itu bahkan sebelum rusak ya harus antisipasi. Ada budgetnya ya udah ganti aja. Once again, gue bukan so bijak, gue hanya sharing pengalaman pelihara sebuah BMW X3. Dan ini adalah berpenggerak all wheel drive, jadi yang mana komponen kaki-kakinya jauh lebih rumit dan lebih kompleks. Jadi ada komponen tambahan yang bisa rusak gitu. Dan buat kalian yang mau beli mobil Eropa, menurut gue sih nggak usah terlalu takut gimana banget ya. Yang penting kalian cari barang itu jangan dari pemilik sebelumnya yang suka ngakal-ngakalin. Nih, ini yang gue paling sebel nih. Kalau kalian dapat barang dari orang yang kayak gitu, itu biasa gue sebutnya orang cheapskate. Orang tuh yang maunya gaya doang, tapi nggak berani keluarin budget. Giliran udah apa yang rusak, dia akal-akalin gitu. Misalkan nih contoh, gue pernah ketemu fog lamp deh gitu. Fog lamp kan bohlam ya. Nah, kalau original BMW atau khusus BMW X3 beli let's say 500 ribu. Tapi ternyata ada nih, dia akal-akalin. Oh, ada nih punyanya Kijang Krista apa LGX gitu, fitmentnya sama, harganya cuma 100 ribu. Ya akhirnya dia belilah yang kayak gitu tuh, 100 ribu, dicoloklah ke BMW. Biar gimana miripnya, tetap pastikan dudukan sama mungkin tegangan, watt segala macam, pastikan ada yang nggak sesuai ya. Jadi itulah asal atau muara sebuah mobil itu bisa rewel. Karena kalau kalian ngambil barang bekas dari mobil yang dari pemilik yang kayak gitu tuh cheapskate, pasti nggak bener lah. Jangan, kalau gue dari dulu punya prinsip ambil mobil bekas, ya udah parts yang mesti diganti langsung ganti. Dan kalau ada pilihan original ataupun imitasi, gue pasti pilihnya yang original. Kecuali mungkin ada pertimbangan lain, misalkan yang original sampai puluhan juta, yang KW-nya sekian juta, berarti kan umurnya lebih pendek kan. Tapi kalau kita ambil yang KW 5 kali kita ganti, baru sama kayak ngambil yang ori sekali. Nah kalau kayak gitu biasanya gue ada pertimbangan ambil yang KW. Tapi kalau kayak kemarin tuh selang ya kan, original BMW 1 juta, terus KW-nya 500, beda setengahnya doang. Udahlah, mendingan yang ori aja gitu. So ya udah, lebih hati-hati aja kalau mau ngambil barang bekas. Nggak terpaku hanya mobil Eropa aja, mobil Jepangan juga pasti kalau ketemu ngambil barangnya tuh dari orang-orang cheapskate kayak gitu, pasti ada aja masalahnya. Dan biasanya itu ngerembet, A dibenerin, B, C, D, E, udah ngerembet terus dah. Makanya kalau ketemunya pemilik yang mau rawat, ada budgetnya, tuh barangnya biasa oke banget. Alright, kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.